Di sebuah hutan di Pulau Sumatera, hiduplah seekor harimau yang kesepian. Sepi sekali hutan ini. Aku merasa hidup sebatang kara sekarang. Aku tidak tahu di mana teman-temanku kini berada. Tapi aku tak boleh putus asa. Aku harus melanjutkan perjalanan. Semoga kali ini aku beruntung dan bertemu dengan kawanan harimau. Harimau melanjutkan perjalanan, dan di tengah perjalanan ia berpapasan dengan seekor gajah. Hai harimau, sedang apa kau? Dari jauh aku perhatikan, sepertinya engkau selalu menengokkan kepalamu ke arah kanan dan kiri. Apakah ada yang engkau cari? Hai gajah, engkau benar sekali. Aku sedang mencari teman-temanku. Sejak manusia datang dan menebangi pohon-pohon yang ada di hutan tempat kami tinggal, kami kekurangan makanan. Kami pun diburu. Banyak sekali teman-temanku yang dibunuh dan dibawa pergi. Aku dengar mereka menginginkan bulu-bulu kami. Wah harimau, ternyata nasib kita sama ya. Hutan tempat tinggalku juga dirusak manusia untuk dibuat pemukiman dan jalan. Aku pun kehilangan keluarga dan teman-temanku. Entah apakah mereka sembunyi di suatu tempat atau mati diburu manusia yang menginginkan gading kami. Harimau, bagaimana kalau kita bersama-sama mencari keluarga dan teman-teman kita ke pulau seberang? Ayo, dengan senang hati gajah. Aku jadi punya teman dan tidak merasa kesepian lagi. Harimau dan gajah akhirnya melanjutkan perjalanan menuju pulau seberang. Mereka bekerja sama mencari kayu besar yang dapat membawa mereka menyeberangi lautan. Setelah melakukan perjalanan panjang, sampailah mereka di Pulau Jawa. Hai, siapa kalian? Aku belum pernah melihat kalian sebelumnya. Dan kalian terlihat lelah sekali. Perkenalkan, aku harimau. Aku gajah. Kami berdua berasal dari Pulau Sumatera yang ada di seberang sana. Selamat datang di Pulau Jawa. Aku penghuni asli hutan ini. Aku senang sekali kalian berkunjung ke sini. Selama ini, aku merasa kesepian karena tak punya teman. Tempat tinggal kami yang tadinya luas, sekarang semakin sempit. Karena ulah manusia menebangi hutan, sehingga bangsa kami banyak yang mati kelaparan. Dan ada juga manusia menginginkan cula dan memburu kami. Wah, ternyata bukan hanya tempat tinggal kami saja ya yang dirusak manusia. Iya benar, aku pun termasuk hewan pemakan tumbuhan sepertimu, Badak. Jadi, karena tempat tinggal kami dirusak, maka sumber makanan kami pun jadi sangat sedikit sekarang. Harimau, gajah, di Pulau Jawa ini jumlah hutannya semakin sedikit dan banyak hewan-hewan yang punah. Sebenarnya aku punya angan-angan ingin pergi ke sana. Aku dengar hutan di sana sangat luas sehingga Kalimantan dijuluki sebagai paru-paru dunia. Kalau tidak keberatan, maukah kalian menemaniku pergi ke sana? Siapa tahu kita bisa hidup aman dan mempunyai banyak teman di sana. Tentu saja Badak, aku mau ikut bersamamu. Bagaimana denganmu harimau? Aku juga mau ikut. Akhirnya mereka pun berpetualang mengarungi lautan. Mereka terlihat sangat semangat dan membayangkan akan hidup tentram di hutan Kalimantan. Nah, teman-teman, kita sudah sampai. Yuk, kita segera turun dan menuju ke dalam hutan. Oh ya teman-teman, kira-kira siapa ya hewan pemilik hutan ini? Tiba-tiba dari atas pohon
turunlah seekor orang utan. Hai, siapa kamu? Apakah kamu pemilik hutan ini? Iya benar, perkenalkan, aku adalah orang hutan, hewan asli hutan di Pulau Kalimantan ini. Kalau aku boleh tahu, siapa kalian dan dari mana kalian berasal? Hai orang utan, kenalkan, aku Badak. Aku berasal dari hutan di ujung Pulau Jawa. Salam kenal orang utan, aku harimau, berasal dari hutan di Pulau Sumatera. Halo orang hutan, aku adalah gajah. Sama seperti harimau, aku juga berasal dari hutan di Pulau Sumatera. Halo Badak, harimau, gajah. Senang berkenalan dengan kalian. Selamat datang. Kalau aku boleh tahu, apa keperluan kalian datang kemari? Dan apakah ada yang bisa aku bantu? Kami diajak Badak untuk datang ke hutan Pulau Kalimantan ini. Apakah kami boleh tinggal bersamamu di hutan ini? Iya benar orang utan, karena hutan tempat tinggal kami dirusak oleh manusia. Dan aku dengar hutan di Pulau Kalimantan ini adalah hutan terluas yang menjadi salah satu paru-paru dunia. Jadi aku dan teman-temanku ingin pindah dan tinggal dengan tentram di hutan ini. Beberapa puluh tahun yang lalu, hutan Kalimantan ini memang menjadi primadona karena memiliki pemandangan alam yang sangat indah dengan aneka pepohonan dan hewan tinggal di dalamnya. Tapi sekarang, hutan kami semakin sempit. Banyak sekali hewan dan pohon-pohonan di sini mati karena ulah manusia. Wah, ternyata nasibmu juga sama seperti kami orang utan. Perjalananku sudah sangat jauh. Tadinya aku berharap akan bertemu keluarga dan harimau teman-temanku. Tapi ternyata, entahlah, aku tak yakin aku bertemu mereka lagi. Iya, benar. Aku pun sudah tak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Padahal, kawanan gajah kadang terpaksa memasuki pemukiman penduduk karena kami merasa kelaparan. Tapi kami malah ditangkap, bahkan kadang dibunuh dengan kejam. Betul gajah, selain kekurangan makanan, kami berkembang biak dengan sangat lambat. Jadi kawanan badak sekarang hampir punah. Ya, teman-teman, yang bisa kita lakukan sekarang adalah mencoba bertahan di tempat kita tinggal dan terus berdoa. Semoga manusia menyadari kesalahannya, tidak merusak hutan dan memburu hewan. Karena dengan sikap peduli terhadap lingkungan, kehidupan manusia pun akan aman dan tentram. Nah teman-teman, selain hewan yang ada di darat seperti cerita tadi, hewan-hewan yang tinggal di laut pun terancam bahaya karena ulah manusia yang membuang sampah sembarangan yang berakhir ke laut. Teman-teman bisa melihat cuplikan videonya. Sekarang tugas kita adalah menjaga agar laut juga tetap bersih, sehingga binatang-binatang atau tumbuhan yang hidup di laut tetap terjaga keindahan dan kelestariannya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya cerita dari Bu Guru dalam memperingati perayaan Hari Cinta Puspa dan Satwa. Yuk, sama-sama kita jaga kekayaan alam Indonesia. Sampai jumpa.